Ya, ini sudah saya buka ya. Di sini penampakan daripada timing controlnya seperti ini ya. Jadi di sini hanya ada bot yang menuju ke COF ya, nggak ada komponen yang lain ya. Sebelah kanan ini, dan juga di sini tidak ada IC DC-DC converter atau IC CPU ya, atau IC timing controlnya nggak ada di sini. Tapi dia menyatu dengan sebuah mainboard di sini. Ya, jadi menyatu dengan mainboard. Bagaimana cara melacak atau mengecek tegangan-tegangannya? Apakah normal atau tidak? Nah, di sini ada test pointnya ya. Saya akan mulai dari sebelah kanan ya, dari saya. Nah, di sini ya. Ya, yang pertama ya, saya akan mulai dari sini, tegangan VGL. Ini VGL 1 maksudnya yang sebelah kanan ya. Nah, di sini karena test pointnya ini enggak terbuka ya, alias tertutup, saya harus membukanya terlebih dahulu. Ya, di sini saya ukur ya VGL ini minus 4,5 ya. Ya, minus 4,5. Nah, itu minus 4,5. Kemudian di ini ya, test point lockout, ini lockout 6 itu 1,3 ya, 1,3 volt ya. Selanjutnya kita tes di D42 sama D41 ya, di sini. Ini 0 volt ya, tidak ada tegangan. Oh, begitu juga D41 ya. Ini juga tidak ada tegangan alias 0. Ya, selanjutnya tegangan test point S4 out 1 ya. Di sini ada S4 out 1. 4 out 1 ini tegangannya 7,6 volt ya. Selanjutnya di test point lockout 4 ya. Di sini ada lockout 4 ya. Ini tegangannya 1,8 volt ya, 1,8 volt. Selanjutnya tegangan test point D44 ya, di sini. Nol ya tegangannya. Tegangannya 0. Di D44 juga tegangannya 0. Selanjutnya di tegangan SDA juga 0. Lalu di SCL ya, tegangannya minus 0,2 ya. Dan VCC 3,3 juga 0 ya tegangannya ya.
Kemudian kita cek di tegangan test point yang lain ya. Ya, di tegangan D51 ini 0 volt ya. Ini juga 0 volt ya, D5-2 juga 0 volt. Ya, selanjutnya tegangan S5 out 1 ya di sini. Harap hati-hati ya karena berdekatan dengan ya tegangannya 7,5 sama ya kayak tadi S out 6. Lalu selanjutnya ada tegangan V1, V4, V5, V9 dan V6. Kita cek satu-satu ya. Nah, ini tegangan gamma ya, tegangan gamma itu paling tinggi yaitu 14,4. Tegangan gamma seperti kita ketahui ya bahwa semakin V nya naik dia semakin turun. Nah, ini V4 biasanya lebih kecil dari tadi. Ya, 12,3. Kemudian ada V5 ya di sini. V5 11,4. Lalu ada V6 itu 10,4. Ada V oh tadi V9 ya, ini V9 tadi V6. Ini V9 itu 7,8. Kemudian test point selanjutnya ya. Ini masih tegangan gamma ya, tegangan gamma. Itu ada V ya, di sini ada V10. Ya, selanjutnya ya di sini ada V10. Ya, V10 itu 7,4 ya, 7,4 volt. Kemudian V13 di sini 4,7. Lalu V14 ya di sini itu 3,7 ya. Lalu V15 itu 2,8 ya, 2,8 volt. Kemudian ada V18, ternyata tadi ada yang lebih tinggi. Oh, ini sampai 18, biasanya sampai 14 ya. Ini 0,7, ini mungkin yang paling rendah ya tegangannya. Jadi untuk tegangan gamma itu V1 paling tinggi, biasanya V yang terakhir V14, 15 atau 16 atau 18 itu yang paling rendah. Kemudian test point selanjutnya adalah lockout 5 ya di sini.
Itu tegangannya sama kayak tadi ya, lockout yang lain itu 1,8 volt. Selanjutnya kita ukur tegangan yang lain. Nah, di sini ada D5 strip 3 ya. Masih sama 0. Yang tegangan D itu 0 semua mungkin. Karena dari tadi 0 ya. Nah, 0 juga ya. Kemudian kita ke selanjutnya. Test point yang lain ya. Ada S6 out ini ya, di sini S6 out. Oh ya, di sini ada D6 juga ya. Nah, ini juga 0 ya, masih 0 sama. Lalu selanjutnya ada S6 out. Nah, di sini ini ketutup ya, ketutup ini jadi enggak. Ah, itu 7,6 ya, sama ya dengan yang S out yang lain. Selanjutnya test point yang lain ya. Ini sepertinya sudah enggak. Test point yang lain nggak ada ya, sudah. Ya, kita akan ini ada VGL2 dan VGH ya di sini ya. Nah, ini VGL2 di sini. Mungkin sama ya kayak tadi VGL1. Ya, ini VGL 2 di sini terukur 15 ya, jadi minus. Ya, selanjutnya ya di sini ada test point. Ini ketutup lem ya, jadi nggak kelihatan. Ini VGH ya di sini ya, VGH. Ya, VGH ini 27,3 volt ya. 27,3 volt. Ya, seperti itu ya untuk bagian kanan. Ini sudah saya ukur ya tegangannya. Yang bagian sekarang tinggal bagian kiri ya dari saya. Nah, di sini ya. Ya, tadi sebelah sana ya. Sekarang sebelah sini yang ke kiri.
Ya, bagian kiri ini juga ada VGL ya, VGL 2. Ini ada di soket LVDS atau fleksibelnya ya. Ya, di sini VGL-nya 15,1 ya. Ah, 15,1 ya. Ini VGL. Ya, karena ini adalah layar ukuran 43 inci ya, dan sudah full atau ultra HD. Tegangan VGL-nya lumayan cukup tinggi ya. Ya, selanjutnya lockout 3 di sini. Tegangannya sama dengan lockout yang lain tadi ya, yaitu 1,8 volt. Selanjutnya ya, test point yang lain. Nah, di sini ada tegangan test point D3 strip 3 dan D3 strip 4 ya di sini. Tegangannya juga 0 sama tegangan DD yang lain. Kemudian D3 strip 4 ya, sama 0 tegangannya ya. Kemudian tegangan yang lain yakni di sini ada tegangan gamma ya, tegangan gamma. Yaitu V18, V15, V14, 13 dan V10. Kita mulai dari sini ya. Jadi ini kalau kita perhatikan sama ya dengan yang sebelah kanan, ada V18 sampai V1 ya. Karena tegangan gamma ini di paralel ya. Ya, tegangannya sama dengan yang tadi, yaitu 0,7 volt ya. Jadi kita nggak usah ukur aja ya, karena tegangannya sama, karena jalurnya memang di paralel ya, antara V1 sampai V18 seperti yang sebelah kanan tadi ya. 1,4 ya untuk V18, sama ya dengan yang tadi. Kemudian kita ukur yang lain ya, selain tegangan gamma ya. Nah, ini lanjutannya yang tadi ya, yaitu V1 sampai dengan V9. Kemudian kita tes poin yang lain, yaitu S3 out ya di sini ya. 1,8 ya, 1,8 sini. Ya, 1,8, 1,7 lah ya, 1,7. Ya, selanjutnya ya di sini ada tegangan atau test point D3 titik 2 itu 0 ya tegangannya ya. Kalau yang D itu 0 tegangannya dari tadi ya. Saya akan ukur sebelahnya apakah juga 0. Sama ya, 0 ya.
tegangannya 0 volt. Kemudian tes poin lainnya. Ini menggunakan panel LCD-nya LC430DQJ ya. Jadi dari LG Display punya ya, ini asli dari LG punya ini. Ya, di sini tegangan D2 strip 4 sama D2 strip 3 di sini. Sama ya, tegangannya 0. Ya, D2 juga 0, D24 ya. Kemudian di sini lockout 2 ya, di sini ada test point lockout 2. Tegangannya 1,8 volt. Jadi sama dengan lockout yang lain tadi ya. Ya, selanjutnya ada S2 out 1 ya di sini. Itu 1,8 volt sama ya dengan yang lain. Kemudian ada D2 strip 2, D2 strip 1 ya. Saya mulai dari sini aja. Sama 0 ya, tegangannya 0. Kemudian yang sebelahnya di sini sama ya, juga 0. Lalu tegangan test point selanjutnya. Ini adalah LG Display versi di sini ya, versi 18 ukuran 43 UHD, jadi ultra high definition. Ini resolusinya bisa mencapai 2K atau 2084K ya. Jadi udah high definition, sangat tinggi sekali ya resolusinya. Ya, di sini ya. Ya, selanjutnya ya, di sini ada tegangan atau test point D3 titik 2 itu 0 ya tegangannya ya. Kalau yang D itu 0 tegangannya dari tadi ya. Saya akan ukur sebelahnya apakah juga 0. Sama ya, 0 ya. Tegangannya 0 volt. Kemudian test point lainnya. Ini menggunakan panel LCD-nya LC430DQJ ya. Jadi dari LG Display punya ya, ini asli dari LG punya ini. Ya, di sini tegangan D2 strip 4 sama D2 strip 3 di sini. Sama ya, tegangannya 0. Ya, D2 juga 0.
D24 ya. Kemudian di sini lockout 2 ya. Di sini ada test point lockout 2. Tegangannya 1,8 volt. Jadi sama dengan lockout yang lain tadi ya. Ya, selanjutnya ada S2 out 1 ya di sini. Itu 1,8 volt sama ya dengan yang lain. Kemudian ada D2 strip 2, D2 strip 1 ya. Saya mulai dari sini aja. Sama 0 ya, tegangannya 0. Kemudian yang sebelahnya di sini sama ya, juga 0. Lalu tegangan test point selanjutnya. Ini adalah LG display versi di sini ya, versi 18 ukuran 43 UHD, jadi ultra high definition. Ini resolusinya bisa mencapai 2K atau 2084K ya. Jadi udah high definition, sangat tinggi sekali ya resolusinya. Ya, di sini ya. Selanjutnya di sini ada tegangan lockout VGH ya, di sini VGH. Sama ya seperti tadi sebetulnya yang di sebelah kanan. Ini VGH VGL 1. Itu tegangannya minus 4 minus 4,9 ya, minus 4,9. Lalu tegangan VGH ya di sini itu 15, VGH 15. Ya, ini selanjutnya VGH ya. Nah, VGH ini tegangannya 27,9 atau 28 ya. Ya, selanjutnya ini tegangan test point VGL ya, minus 4,9 volt. Ya, jadi demikian untuk oprek atau kupas tuntas tegangan pada test point panel LCD LG display 43 inci UHD ya, sudah UHD. Jadi semoga bermanfaat.